Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran produksi film. Di pertemuan kedua produksi film ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah eh, saya jelaskan dulu kompetensi dasarnya, menganalisis struktur organisasi produksi sesuai dengan divisi. Kompetensinya menyebutkan kru-kru yang terlibat dalam produksi film dan menjelaskan perannya dalam struktur organisasi produksi sesuai dengan divisi. Yang kedua, mengelompokkan tugas tanggung jawab struktur organisasi sesuai dengan divisi. Nah, materinya nanti kita akan mempelajari kru dan job desk-nya, kemudian luang lingkup kerja krunya, kemudian tugas dan tanggung jawab kru dalam struktur organisasi produksi. Nah, seperti pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar produksi film, yaitu ada 3 tahapan dalam produksi film. Yang pertama praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mungkin masih ingat apa yang dilakukan di dalam praproduksi, kemudian apa yang dilakukan di dalam produksi, dan apa yang dilakukan di dalam pasca produksi. Yang pasti dalam sebuah produksi film ini adalah berhubungan dengan semua aktivitas proses untuk mewujudkan suatu produksi. Nah, dalam organisasi film ini berlaku istilah P4 kalau di sini. Di materi punya Bapak Gunawan Panggaru, ini seorang sutradara ya. Berlaku P4, yaitu perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam istilah kerennya disebut POAX, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Nah, lanjut ke struktur organisasi produksi film. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasanya produksi film itu terdiri dari banyak job deskripsi. Organisasinya sangat besar sekali. Jadi yang paling atas ada istilah eksekutif produser, kemudian ada produser, kemudian ada lagi sutradara. Ini sutradara ada bawahannya semua, ada asisten, kemudian skenario, penulis skenario juga ada, asistennya ada, co-writernya, asisten penulis data, dan sebagainya. DOP, Director of Photography, ada juga yang membantu, juru kamera 1, 2, DIT, loader, dan sebagainya. Oke, grip atau biasa disebut kepala tukang. Ini juga ada yang bantu tukang, gripnya tukang, kemudian ada foreman dan lain sebagainya. Gaffer, juru lampu. Nah, bagian lampu yang bertanggung jawab terhadap lampu, gaffer, ada juru lampunya. Editor juga memiliki asisten direkturnya. Begitu juga soundman, ada sound designer produksi, ada film komposer, ada supervisor, dan sebagainya. Jadi dalam sebuah produksi film itu memiliki organisasi yang sangat besar sekali. Bahkan dalam produksi, satu kali produksi dia membutuhkan ratusan kru banyak sekali. Nah, kita langsung ke job description. Apa saja sih yang dilakukan oleh sutradara, produser, dan kameramen. Nah, kita lihat dulu di sini ada sutradara seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Job desk-nya antara lain ada dalam sebuah produksi film ada sutradara atau kita sebut dengan direktur. Dia memiliki bawahan ataupun yang membantu, ada asisten sutradara, kemudian penata laga, penata acting, storyboard artis, dan sebagainya. Nah, kalau penulis skenario bisa kita sebut sebagai scriptwriter. Scriptwriter ini di bawahnya yang membantu ada penulis skenario TV, head scriptwriter, kemudian data riset, eh, penulis skenario film dan televisi. Ya, ke manajemen produksi ini ada juga ini produser. Di divisi manajemen produksi namanya ya, divisi manajemen produksi itu dipimpin oleh seorang produser. Di atasnya produser ada lagi yang bernama yang disebut eksekutif produser. Jadi eksekutif produser biasanya dia yang membiayai, yang memiliki funding, yang memiliki funding untuk pembiayaan produksi filmnya, eksekutifnya. Kemudian ada line producer, ada production manager. Nah, production manager ada asistennya.
asisten lokasi, transportasi, scheduling, kemudian peralatan dan sebagainya. Jadi, seorang produser tidak bekerja sendiri, ada yang membantu. Seorang kameramen juga tidak bekerja sendiri, tapi juga ada yang membantu. Ada bawahan, ada banyak job desk di bawahnya. Nah, kemudian kita ke okupasi sinematografi atau kita ke divisi sinematografi ya. Kita mengenal ada sinematografer, sinematografer atau DOV. Nah, atau DOV maksud saya, Director of Photography, termasuk dalam divisi sinematografi. Nah, pengarah sinematografi adalah DOV tadi yang saya sebutkan, Director of Photography. Itu pengarah sinematografi. Nanti di bawahnya ada juru kameranya. Bedanya kalau di director of photography ini dia mengarahkan gambar yang estetik seperti ini, komposisinya seperti ini, gambar yang bagus nanti seperti ini, jadi kemudian dieksekusi oleh seorang kamera operator. Nah, kamera operator juga ada eh, ininya, apanya, asistennya. Ada asisten juru kamera satu, fokus puller. Fungsinya dia bertugas untuk memfokuskan gambar, hanya focusing saja. Kemudian ada teknisi visual, ya bagian teknisnya. Nanti ada juga juru kamera kedua. Ini di sebuah produksi film besar ya. Kemudian di opasita cahaya atau divisi di tata cahaya, ini ada juga juru lampu atau kita sebut biasanya sebagai gaffer ya, gaffer. Di sini chief juru lampu, kepala juru lampunya key gaffer. Kemudian memiliki anak buah, memiliki asisten yang di bawahnya ada itu juru lampu atau kita sebut dengan gaffer. Nanti juga ada operator genset, technical listrik, asisten juru lampu, asisten gaffer namanya. Kemudian di grip sekarang. Grip ini disebut biasanya divisi artistik. Divisi artistik itu divisi yang membidangi tentang setting ya. Setting di sana diketuai atau dikepalai oleh seorang grip, key grip, seorang key grip, kepala tukang biasanya. Kemudian ada bawahannya, ada yang membantu, yaitu adalah grip tukangnya. Nah, nanti dibantu juga oleh best boy. Best boy itu kalau bahasa kita, kalau anak-anak bisa ini yang membantu apa ya? Caraka mungkin ya. Kalau di sekolah biasanya disebut caraka. Mungkin caraka. Kemudian operator dolinya yang mempersembahkan doli, yang doli track ataupun crane dan sebagainya, itu ada operatornya sendiri-sendiri. Kalau kelas 10 mungkin belum memahami apa itu peralatan dolly track. Seperti kalau kalian lihat di produksi film ada reel, kemudian di atasnya ada kameramen yang duduk di atas reel itu, kemudian ada semacam seperti track gitu, roda, kemudian di atasnya ada kameramen dan bisa digerakkan crane in ke depan, crane out ke belakang. Nah, biasanya digunakan untuk di film-film yang dia follow, dia bergerak. Jadi pengambilan gambarnya lebih smooth. Kemudian yang diokupasi tata artistik, nah ini dipimpin oleh seorang penata artistik. Ini dipimpin oleh seorang penata artistik atau disebut art director. Di bawah art director apa aja? Banyak sekali. Ada penata artistik, asisten penata artistiknya, ada perancang kostumnya, ada make upnya sendiri, bagian ada asisten penata visual effect yang biasanya kita lihat kalau di film-film Hollywood biasanya menggunakan uh, masker wajah seperti Spider-Man, kemudian menggunakan uh, apa namanya, make up tokoh yang superhero, kemudian mungkin ada efek di mukanya itu yang seperti efeknya itu habis
terluka, itu kan juga butuh special effect khusus ya. Nah, di bawahnya juga ada ini property master, bagian master, set dekor, bagian wardrobe. Wardrobe itu biasanya lebih ke kostum ya. Kemudian di bagian make up itu ada sendiri make up, hairdresser, asisten make up, hairdresser. Nah, kemudian di selanjutnya yaitu divisi tata suara. Divisi tata suara ini kita mengenal istilah sound designer. Sound designer ini juga dibantu oleh seorang, ada supervisor sound, musik composer. Biasanya kalau kamu eh, melihat sebuah film dan musiknya sangat luar biasa sekali, dibuat backsound musiknya, kemudian dramatik musiknya, jadi kamu bisa suspend, musik filmnya bisa menciptakan suspense yang luar biasa. Jadi kita bisa menciptakan efek, eh, kita benar-benar berada di film itu dengan musik yang sesuai, dengan musik yang luar biasa sekali. Itu dibuat oleh seorang musik komposer ya. Di musik komposer ada sound engineer, musik film arranger, konduktor, ada musician. Nah, ini yang paling penting, ini juga ada foley artist ini. Nah, foley artist di bagian sound supervisor sound effect. Nah, sound effect kita mengenal ada foley artist. Kalian tahu apa itu sound effect ya? Biasanya kalau kita di film kan kita biasanya ada efek-efek, mungkin ketika tokoh itu dipukul, nah di situ bunyi efek pukulan, kemudian mungkin bunyi efek terjatuh atau bunyi bunyi lain. Nah, itu bisa diciptakan dengan cara foley dengan foley artis pada dasarnya adalah suara-suara yang diciptakan untuk menghasilkan efek suara seperti yang ada di film, seperti efek orang berjalan. Nah, foley artis bertugas untuk mencari bagaimana suara orang berjalan itu, kemudian direkam, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah film. Jadi itu tugasnya foley artis. Kemudian okupasi editor. Nah, editor ini bertugas setelah semua produksi selesai, di pasca produksi biasanya diedit oleh editor ya. Jadi kebanyakan editor bekerja di pasca produksi, tidak menutup kemungkinan di pas produksi mungkin membuat bumper, membuat trailer, bahkan di sebelum launching kan mereka membuat trailer, membuat bumper dan sebagainya. Nah, editor juga dibantu oleh asisten editor. Di sini ada dua asisten editor menurut okupasi editor. Nah, kemudian ada tuh aktor ya, visual effect. Nah, visual effect ini seperti visual effect animation, ada visual effect development dan sebagainya. Di proses casting seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, proses casting ini ada kru yang terlibat di proses testing, yaitu yang paling terpenting di sini adalah seorang produser ya. Produser juga dibantu oleh casting director, ada casting manager. Nah, kalau kita berbicara juga sebelumnya ketika praproduksi ada istilah triangle, mungkin mengenal triangle. Apa itu triangle? Nah, triangle itu ada tiga job desk yang terlibat yang kita sebut sebagai triangle, maksud saya. Ada produser, sutradara, dan satunya adalah penulis naskah. Itu adalah yang utama dalam sebuah produksi film awal. Bagaimana mereka merepresentasikan, mereka memiliki ide dan konsep terhadap pembuatan film tersebut. Itu ada diawali oleh tiga orang tersebut. Nah, kita masuk ke job description dari masing-masing kru tadi yang sudah kita lihat okupasinya, divisi-divisinya, dan orang yang membantu. Nah, di job desk sutradara ini ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang melekat pada seorang sutradara. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian sutradara.
Sutradara adalah tenaga profesional yang memimpin kerja kreatif dalam sebuah produksi film. Sutradara memahami keseluruhan teknik pembuatan film dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi sampai selesai sebuah film dibuat. Nah, berarti sutradara bertanggung jawab terhadap semua produksi. Dalam artian penyelesaian produksi film itu adalah tugas tanggung jawab sutradara, terutama di divisi penyutradaraan. Nah, kemudian, di sini tugas tanggung jawabnya bertanggung jawab terhadap secara kreatif atas pelaksanaan seluruh produksi film hingga selesainya dan rilis kopi. Yang kedua, job desk penulis skenario. Penulis skenario adalah seorang pekerja perfilman profesional yang melakukan penerjemahan ide cerita menjadi sebuah naskah teknis pembuatan film layar lebar dan film TV dalam format yang disebut skenario. Jadi, penulis skenario bertugas untuk menulis sebuah film, naskah film. Ini tanggung jawabnya bertanggung jawab secara kreatif atas pelaksanaan penulisan skenario. Jadi, tanggung jawabnya adalah menulis skenario. Itu penulis skenario atau script writer. Kemudian job desk produser sekarang, seorang produser bertanggung jawab mengawasi dan menyatukan sebuah proyek film kepada seluruh pihak yang terlibat dengan tetap mempertahankan integritas visi misi film tersebut. Jadi, produser memiliki tanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan produksi hingga produksi dinyatakan selesai. Bertanggung jawab keseluruhan. Kalau sutradara kan bertanggung jawab secara kreatif pembuatan filmnya. Tapi kalau produser bertanggung jawab kelancaran dan peradaan produksi dari awal sampai akhir semuanya dia. Kelancaran syuting, perizinan, pembiayaan, kemudian honorarium dan semuanya itu tugas dari produser. Nah, yang kedua ini bertanggung jawab memasarkan. Nah, pada akhirnya bertanggung jawab memasarkan, mempromosikan, mendistribusikan film yang dihasilkan. Termasuk dari tugas produser. Nah, sekarang ada divisi videografi atau sinematografer. Kita sebut Director of Photography ya, DOV. Nah, di apa itu DOV? DOV atau cinematographer adalah pengarah sinefotografi, adalah karyawan film dan televisi profesional yang memimpin dan mengarahkan perekaman unsur visual dengan sinekamera, baik analog atau digital yang memenuhi standar teknis artistik dan dramatik dalam produksi film. Jadi seorang cinematographer atau videographer ya dikenal dengan sebutan DOV, Director of Photography. Videographer dikenal dengan sebutan DOV atau Director of Photography, berfungsi menjadi pengarah fotografi yang menangani kualitas foto dan menciptakan look and mood dari sebuah film. Biasanya berhubungan dengan komposisi, type of shot, kemudian komposisi nanti kita akan mengenal rule of third, kemudian type of shot, angle, dan semua yang ada di aspek sinema ya. Itu dikerjakan oleh seorang DOV. Jadi menciptakan look and mood-nya dan dieksekusi kemudian oleh seorang juru kamera. Juru kamera juga memiliki yang membantu juga, ada bagian focusingnya, puller focus namanya, itu memfokuskan, fungsinya hanya memfokuskan gambar saja. Nah, tugas tanggung jawabnya berarti adalah bertanggung jawab terhadap kualitas fotografi dan cinematic look. Wah, ini berarti berhubungan dengan apa tadi? Komposisi, shot size, angle, rule of third, kamera movement dan sebagainya. Banyak aspek di aspek sinema, banyak sekali. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pengarahan kepada kamera, kru dan pencahayaan. Bekerja sama dengan baik anggota tim kerja lainnya seperti pemeran dan staf produksi. Mengordinasikan pelaksanaan juru kamera dan juru lampu.
Nah, kemudian ada production designer. Production designer ini masuk di bagian tata artistik ya. Tata artistik biasanya dipimpin oleh seorang art director. Bagian tata artistik. Nah, tata artistik biasanya kalian mengenalkan dalam sebuah film ada kostum, wardrobe-nya, kemudian penggunaan aksesoris, baju, make up itu semua dikerjakan dan dipimpin oleh seorang art director di dalam divisi tata artistik. Nah, tugas ini kita lihat tanggung jawabnya. Bertanggung jawab dalam menciptakan look and style dari sebuah film. Bertanggung jawab penuh atas hasil mutu artistik baik segi teknis maupun estetika. Jadi semua estetik terutama di bidang artistik itu adalah merupakan tanggung jawab dari divisi artistik atau production designer dipimpin oleh seorang art director ya. Art director. Kemudian sound designer. Sound designer ini adalah seorang yang mempunyai kemampuan memahami teknologi manipulasi suara, merancang pengolahan suara, dialog, ambience, musik, efek dan suara dan sebagainya. Jadi dengan demikian seorang sound designer harus mengetahui memahami teori audio, digital audio workstation, selain itu mampu menjabarkan workflow teknis prosedur tata suara film. Jadi tanggung jawabnya adalah uh, atas pelaksanaan artistik pengambilan gambar shooting set di lokasi. Lebih bertanggung jawab terhadap penataan suara. Ini sound designer. Terus kemudian ada yang job desk editor. Editor kita pasti tahu, editor tugas tanggung jawabnya adalah eh, mengkonstruksi cerita, mengedit ya dari shot-shotnya yang dibuat berdasarkan skenario. Jadi gambar-gambar yang sudah dieksekusi berdasarkan skenario, kemudian dia tuangkan ke dalam timeline editing, kemudian dia edit sesuai dengan tuntutan cerita skenario dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi sebuah film cerita yang utuh dan memiliki irama adegan dramatisasi yang optimal. Jadi dimasukkan audionya dari sound designer tadi ke meja editing, ke timeline, kemudian volley artisnya, musik, sound efeknya dimasukkan ke dalam meja editingnya editor dan dijadikan sebuah film yang memiliki irama adegan yang baik, memiliki dramatisasi, kemudian struktur yang jelas. Ini juga ada visual effect supervisor. Kalau kita bisa melihat dalam sebuah film ada visual effect, ada animasi itu dikerjakan oleh supervisor. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal. Dalam industri film kita kenal three angel system. Nah, three angel system itu siapa saja? Ada penulis naskah, penulis skenario, ada sutradara dan produser. Ini 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 sebagai konseptor dari awal menetapkan konsep film itu mulai dari cerita sampai ke aspek sinema. Kemudian tugasnya merumuskan perwujudan sebuah film, menetapkan format produksi, anggaran, konsep eksibisinya itu yang paling tim intinya ini adalah produser, sutradara dan penulis skenario. Itulah kenapa disebut dengan Three Angel System, tiga orang ini. Nah, mungkin itu dari saya kompetensi dasar job desk yang terlibat di dalam sebuah produksi film dan organisasi film. Setelah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas KD selanjutnya yaitu mungkin nanti kita akan lebih memahami struktur lingkup kerja kru ya yang sesuai. Mungkin bisa dijelaskan lagi di pertemuan ketiga. Demikian dari saya. Nanti tugas ada di Google Classroom, silahkan dibaca, disimak materi dan penugasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.